Katanya ojol ini mitra. Ojol adalah mitra. Ada yang bilang ojol bukan karyawan. Tapi ojol mitra rasa karyawan. Ojol karyawan rasa mitra. Yang mana kerjanya seperti karyawan tapi mitra. Ya, yang mana mitra itu gajinya harian atau per orderan, per kerjaan. Kalau karyawan gajinya bulanan. Bingung ya? Ini sebuah wacana untuk kesejahteraan para ojol. Dan bagaimana dengan ojol sekarang gitu? Makin hari makin kita lihat di jalanan, nyender, anyep, kadang tarifnya yang tidak sesuai dilewat-lewatin, giliran anyep pada begini, pada begitu. Terus nyemplung ke algoritma slot atau sistem 5000 multi order dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis. Kali ini kita coba lagi bahas tentang ojol bukan karyawan, bukan mitra, tapi gigs worker. Ya, yang mana sekarang zaman sekarang tuh jauh ya, berbalik 180 derajat dari zaman awal-awal ojol bermunculan. Nah, ini yang kita bahas, ini yang akan kita ulik sampai selesai. Yang mana nanti kalian para ojol-ojol baru mungkin akan bisa membandingkan dengan para ojol-ojol lama. Memang perjuangan ojol-ojol lama itu lebih berat. Ya, tidak demo-demo sekarang, tapi mungkin perlawanannya lebih berat. Seperti melawan pangkalan, ojek pangkalan, angkot, taksi, dan lainnya. Bahkan sekarang angkot udah bergabung dengan sistem online juga. Seperti Jakarta ada Jaklingko, dan bis-bis di Jakarta dan juga di daerah adanya busway atau trans sesuai dengan nama kota. Trans Jakarta, Trans Metro Bandung, Trans Patriot Bekasi, Trans Depok, Trans Pakuan di Bogor, Trans mana lagi ya, Trans Lampung ataupun Trans Sumsel dan sebagainya. Dia ada busway khusus namanya Trans kota tersebut ya, Trans spasi kota lah gitu. Nah, dan sekarang angkot-angkot pun juga terintegrasi seperti Jaklingko dan lainnya. Bukan nggak mungkin angkot-angkot sekarang udah pada online semua. Betul pun dengan taksi. Taksi sekarang juga banyak yang bergabung seperti Bluebird, itu Sun SM, gabung ke GoCar atau GrabCar, atau taksi ojol juga ada namanya Line dari GrabCar. Grab punya taksi namanya Line. Nah, dengan adanya gig worker seperti ini, ya mungkin para ojol-ojol khususnya Roda 2 yang minta payung hukum, minta kejelasan, tapi belum ada status sampai sekarang ya. Kita akuin demo sana sini sampai demo kemarin tanggal 20 pun tidak ada titik temu, tidak ada win-win solution, dan tidak ada titik ujung pangkalnya. Setelah demo itu pun selesai begitu aja, tidak ada kelanjutannya dan solusinya. Dan seperti ILK, Indonesia Lawak Club, mengatasi masalah tanpa solusi. Nah, ini yang kita bahas tentang masalah dari para ojol-ojol yang katanya bukan karyawan, bukan mitra. Lalu ojol apa? Nih, ya ini kita lihat ya. Ojol bukan mitra, bukan karyawan, saatnya negara hadir di ekonomi gigs worker. Nah, ini poin-poin penting ya yang akan kita bacakan, yang kita lihat seperti ini. Poin-poinnya seperti ini. Yang pertama, apa yang disorot oleh Kompas atau kompas.com ya, yaitu diploma hukum, undang-undang khusus yang diperlukan untuk ekonomi karena kompleksitas model hubungan kerja dengan layanan transportasi online. Para ojol-ojol atau driver menuntut status karyawan untuk mendapatkan hak seperti gaji minimum, jaminan tunjangan. Sementara platform mengklaim kemitraan agar tidak perlu menambah beban biaya. Nah, di sini kita coba bahas ya. Ojol-ojol minta karyawan, tapi pekerjaan nggak tetap. Pekerjaan sesuka hati, bisa pagi, bisa siang, bisa malam. Tidak ada jam kerjanya. Bila para ojol-ojol menuntut karyawan, otomatis harus mengikuti jam kerja. Ojol pagi, wajib dengan sesuai target, dengan tekanan dan lain sebagainya. Tapi bonus tidak ada. Nanti bonusnya mungkin dengan poin, ya. Berapa banyaknya orderan dalam semasa dari jadwal yang ditentukan. Ya, tidak seperti sekarang, yang mana bisa suka hati ya, bisa nariknya pagi, nariknya siang, nariknya seharian, atau cuma 1 jam doang. Nah, seperti itulah contohnya. Ya, mungkin itulah diklaim oleh aplikator bahwa ojol-ojol ini tetap jadi mitra. Yang kedua, fenomena di lapangan dan data pekerja. Di Pulau Jawa, ya, Pulau Jawa, itu ada sekitar 39% dari 1,23 juta pekerja gigs adalah ojol. Ya, yaitu sebagian besar bekerja hingga 57 jam per minggu. Namun pendapatan bersihnya lebih rendah atau lebih kurang dari
3.050.000 per bulan setelah dipotong 20% atau 30%. Jadi ojol-ojol rata-rata di Pulau Jawa ini mendapatkan penghasilan hariannya 100.000 sehari. Itu udah kotor, ya udah dipotong semua. Jadi bersih si ojol dapat 30, belum dipotong bensin, makan di jalan, dan untuk keluarganya. Ya, 100.000 untuk kota-kota kecil, oke lah, nggak apa-apa ya, mungkin bisa ditoleransi. Tapi untuk kota-kota besar seperti Jakarta, untuk 3 juta sebulan itu sepertiganya aja udah untuk hunian, sisa lagi 2 juta, belum lagi untuk biaya hidup atau berkeluarga dan lain sebagainya. Ya, 1 juta untuk hunian, untuk rumah. Ya, misalnya kontrakan berkisar antara 800 sampai 1 juta. Belum lagi listriknya, belum lagi itunya, ininya, dan sebagainya. Itu contohnya, ya. Yang kedua, sistem algoritma menciptakan ketimpangan berdasarkan level akun pengusaha, tetap kontrol, mitra merugi ekonomi. Ya, lagi-lagi diatur oleh algoritma. Semakin rajin, semakin banyak orderan, dia terus. Ya, yang anyep-anyep, nyandar, pelongo-pelongo, putar-putar kemana, ngabisin bensin juga nggak dapat. Nah, inilah karena sistem algoritma, ya. Makanya seperti video gue sebelumnya, gue bilang algoritma yang ngatur ojol, ya. Lu main mana, riwayat lu di mana, itu yang lebih banyak diperhatikan, ya, sistem algoritma ini. Misalnya lu pemain goret, ya goretnya terus, atau pemain grab bike terus, atau lu pemain paket, lu dikasih paket, bahkan lu dikasih paket jauh-jauh sekarang, ya, mungkin di atas 30.000 lah gitu, ya. Lu mainnya jauh gitu, jarang dikasih paket-paket kecil. Awalnya kasih paket kecil, tapi dilewati dikasih gede, ya mungkin itu yang kebaca. Contohnya seperti itu. 3, kekosongan regulasi dan posisi hukum abu-abu. Ya, pekerja gigs worker tidak dapat dalam undang-undang ketenagakerjaan, ya. Ya, sehingga berada di zona abu-abu tanpa jaminan hak sosial seperti tunjangan upah minimum dan BPJS. Ya, walaupun kita bayar BPJS juga, tapi sepertinya masih abu-abu. Regulasi saat ini memuat PMK mencakup tahun 2019, mencakup undang-undang, sehingga perlu penguatan dalam bentuk legislasi nasional. Nah, yang keempat, contoh internasional dan solusi. Negara-negara Eropa, ya, mengembangkan status pekerja gigs supaya hybrid, tetap fleksibel, namun dengan jaminan sosial dan ketenagakerjaan. Pengalaman Singapura, lisensi khusus, batas kuota, asuransi ada. Tapi tarif dasar minimum masih belum tersedia untuk Singapura nih, Asia Tenggara nih, tetangga kita. Rekomendasi bentuk undang-undang baru dan aktivitas ekonomi gigs, kategori hukum baru, bukan sepenuhnya karyawan atau mitra, dengan kewajiban seperti BPJS, tarif minimum, asuransi kecelakaan, metode penyelesaian sengketa cepat. Nah, ini mungkin karena ada kasus-kasus di masalah, ya. Tapi walaupun banyak kasus, tapi rata-rata yang dirugikan si ojolnya, ya. Seperti mereka nggak, kita minta uang parkiran, minta uang lebih. Ketika kita nagih, kita bayar parkiran, kita dibilangnya apa? Nanti di tips, tapi nggak kita tunggu-tunggu, nggak ada. Bahkan kita bayarnya 2.000, 4.000. Kita tuh seakan parkir sendiri tuh bayarnya punya orang. Seperti itu contohnya. BPJS, apalagi iuran kesehatan dan lain sebagainya. Nah, itulah ya yang kita lihat sekarang situasinya. Kita minta uang parkiran, kadang dibilang nanti di tips, karena mereka lupa. Ya, kita ngambil bayar, kita ngantar juga bayar. Jadi kita tuh potongan udah kecil, potongan udah gede, pendapatan udah segini, dipotong lagi dengan kita kocek kita sendiri, atau saldo kita kepotong tuh bayar parkiran orang. Padahal mereka orang-orang kaya kan, tinggal di apartemen, tinggal di perumahan klaster mewah yang bayar parkiran, dan seperti itu. Ringkasannya seperti ini, ya. Isu utamanya hukum. Penjelasannya saat ini ojol dikelola sebagai mitra, bukan pekerja formal. Tak menerima jaminan seperti upah minimum, BPJS, dan THR. Ketidakpastian, status mitra menciptakan celah perusahaan tidak wajib memberikan tunjangan, tapi driver tidak terlindungi. Ya, karena status mitra, ketidakpastian hukum dan dalam hidup, dalam mencari pendapatan, itu para aplikator lepas tangan. Dengan status mitra, ya, tidak ada tunjangan, dan apa-apa di jalan pun itu mungkin bisa terlindungi, bisa enggak. Nah, itulah ya kejadian di jalanan. Regulasi yang tertunda, ketiadaan undang-undang khusus membuat peraturan sektor ini tidak memadai. Ya, tidak ada regulasi payung hukum dan lainnya. Solusi yang mengemuka undang-undang gigs ekonomi, kategori hukum hibrida, asuransi wajib, tarif, standar, mekanisme, dan resolusi sengketa.
Yang mana kesimpulannya, industri gig sektor ojol ini telah menjadi tumpuan mobilitas di lapangan kerja dan lapangan kerja. Namun tanpa undang-undang dan kebijakan yang spesifik, status pekerjaan tetap tidak pasti. Tekanan dari ojol atau driver, respon dari pemerintah, serta pembelajaran bagi negara lain semakin mendesak dibentuknya kerangka hukum baru, fleksibel namun dan adil. Nah ini ya, ini satu wacana dari Gojek Partner Indonesia. Kerja keras siang malam, tapi nasib masih abu-abu. Ribuan driver ojol Indonesia hidup dalam ketidakpastian hukum, bukan karyawan, bukan pula mitra yang dilindungi, tanpa THR, tanpa jaminan sosial, dan tanpa perlindungan ketika terjadi sengketa. Negara di mana platform mengakunya cuma wadah, tapi siapa yang ambil potongan 20-30% per orderan setiap hari? Saat suara dapat dengar, kita butuh kejelasan status hak dasar dan aturan yang adil. Nih kita contohin ya, di negara-negara Eropa itu para ojol-ojolnya itu di backup, ada jaminannya. Dan andaikan mereka tuh mau ambil KPR rumah atau ngambil kreditan motor, mobil, itu mereka di backup. Beda sama kita. Jangan sekarang kalian memegang KPR subsidi, kalian ngambil motor aja para dealer udah mikir-mikir sekarang, karena melihat pendapatan ojol seperti ini. Oke, sekarang ada dari Presiden Prabowo mengatakan bahwa ojol-ojol bisa ngambil KPR perumahan, tapi sedikit yang mau. Kenapa? Jaraknya terlalu jauh dari jarak para ojol ini bekerja. Ngambil di pinggiran, yang jaraknya bisa 1 jam atau lebih dari tempat si ojol-ojol ini biasa mangkal. Karena kalau ngambil di sana, orderan tidak ada. Berkaca dari zaman Gojek swadaya 10 tahun yang lalu, tahun 2012, 2017, 2015, 2017 ya, pokoknya awal-awal. Kita berkaca dari tahun 2015-17, di awal-awal ada Gojek swadaya. Dan ada yang ngambil, tapi rata-rata pada meninggalkan. Karena apa? Alasan jauh. Makanya banyak para ojol-ojol hanya bayar DP doang, akhirnya meninggalkan. Dan itulah kata developer yang gue temuin tentang masalah ojol ngambil KPR. Maka sekarang ojol bisa dikatakan ini adalah solusi dari 19 juta lapangan pekerjaan baru ya. Yang mana dari orang yang tidak sekolah sampai sarjana S1 S2 yang mana merasa kesusahan mendapatkan pekerjaan menjadi ojol ya. Mana ini ada mungkin batu loncatan, tapi karena tergiur dengan pendapatan dari awal akhirnya melupakan pekerjaan atau background ijazah latar belakang pendidikan, ya akhirnya ngojol-ngojol terus tanpa melihat jangka panjang kedepannya bagaimana. Dan sekarang seperti ini. Ya, dan kita akan melihat kata-kata netizen tentang yang kita bahas barusan ya. Ini dari Wayan Eka. Pada saya ojol atau driver bukan berharap tunjangan, bonus lah atau apalah, cuma kewajaran jarak penjemputan, kepastian ketika menerima orderan fiktif, perlindungan hukum ketika kami disengajakan membawa barang terlarang, area tunggu penjemputan di bandara dan di terminal, dan zona-zona merah. Juga kepastian bukan kami yang menerima sanksi tilang LTL jika penumpang kami memaksa tidak pakai helm dan lain sebagainya. Nah, setuju. Andai ojol dipegang pemerintah di bawah naungan Koperasi Merah Putih, pengennya sih satu, balikin skema tarif. Kalau dibalikin skema tarif, bang, nggak bakal bang. Karena ojol-ojol lama, petinggi-petingginya itu mungkin tidak lagi tahu menau dan ojol bang. Bahkan mungkin kena tobat atau mungkin merasa berdosa ya, karena mungkin potongan terlalu tinggi, akhirnya mundur. Bisa jadi ya, dilihat seperti ini ya, pada namanya dia batuk-batuk terus dipanggil-panggil dimarah-marahin sama ojol-ojol, sebut nama dia lagi, dia masa enak kayaknya mundur, akhirnya lepas tangan dari ojol gitu. Seperti ya, yang lama-lama udah nggak ada gitu. Nah sekarang ojol-ojol yang baru yang mana selalu nama-nama petinggi ojol ini selalu disebutkan di media sosial, diketik ataupun pembicaraan di lapangan gitu. Yuk kita lanjut lagi. Dari dulu buka pada rebutan, dibilang kerja ojol paling enak. Sekarang ojol sudah banyak saingan, banyak yang jelas duit berkurang. Nggak senang ya keluar cari kerja sendiri. Benar, suka jalanin, nggak suka tinggalin. Terus bilang apa? Kau buatlah pekerjaan buat mereka biar gampang seperti kalimat di atas. Ya lu buat juga sendiri ya. Nyuruh orang berarti lu juga nyuruh. Gua ojol, gua driver. Cuman gara-gara argo yang nggak seberapa, pas jalan dapat musibah kecelakaan. Argo nggak masuk akal. Keluarin duit cuma buat benerin motor sama berobat di luar nalar. Terus dia ngomen lagi nih. Jangan kan masalah laka bang, masalah begal lah dulu. Aplikasi mana mau peduli. Nah giliran kita menolak untuk jemput orderan itu karena kita tahu ordernya sarang kejahatan seperti begal, narkoboy, kita cancel, performa yang rusak. Akun jadi sulit mendapatkan orderan berikutnya.
Sudah nggak ada diharapkan dari pemerintah, diskusi doang ke DPR lalu hilang beritanya. Jangan diskusi, beritanya hilang. Bubarkan ojol, yeay. Percuma kalau modal ngetik, kalau kamu juga punya helm ojol. Kalau kamu bubarkan ojol, silakan demo dan tutup aplikatornya. Otomatis ojol bubar. Slot atau jam operasional dihilangkan dan double order sangat merugikan sekali. Ripuh. Pekerjaan yang harus diperhatikan juga banyak. Masa yang diurusin sama pemerintah cuman ojol doang. Ya, pekerja pemerintah tuh banyak. Yang diperhatikan pemerintah banyak. Masa yang diurusin pemerintah cuma ojol doang. Setiap tahun, setiap bulan yang diurusin cuma ojol, terus yang lain bagaimana? Mitra sampai kapanpun mitra. Biar aja ya seperti sekarang, yang suka lanjut, yang keberatan ya keluar cari kerjaan lain. Ojol sekarang ibarat dikasih hati minta jantung, dibilang cepu. Tipe CS doyan promo lu ya. Seperti tadi, ojol suka lakuin, nggak suka tinggalin. Ojol dikasih hati minta ampela, udah bener dikasih kerja, kalau mau mitra bener. Sama halnya dengan aplikator awal, ngemis-ngemis butuh ojol atau driver ujuk tombak di lapangan. Setelah besar sombongnya minta ampun. Semakin dikibiri tuh ojol-ojolnya. Seolah nggak butuh dan terus merasa rugi. Tapi tiap tahun buka pendaftaran baru. Intinya setidaknya hargailah ojol-ojol mitramu. Tanpa mitra ojol-ojol, aplikasi tidak akan bisa semakin besar seperti sekarang. Kenapa dari dulu nggak ada demo dan baru sekarang? Karena ada yang baru benar sistemnya kebijakan ke driver ojolnya. Jadi kalau jadi ojolnya setidaknya nyimak aja, nggak perlu nilai begini begitu ke ojolnya yang ada di lapangan. Ya, ini lagi nih. Selama kita mau berkarya dan kreatif, mungkin ojol akan berkurang. Saya juga mulai mengikuti bidang lain karena saya punya keinginan nggak selamanya jadi ojol. Setelah hari raya sampai sekarang ojol bertambah lama makin nggak jelas. Akun jarang dikasih, orderan ekonomi rumah tangga makin hancur, bayar kos nggak bisa, bayar anak sekolah tidak bisa, lama-lama nyesel, ngeluh, kecewa jadi ojol, padahal udah bertahun-tahun. Kalau mau ojol berkembang, harus mau kreatif dan berkarya, entah itu konten atau apalah, yang menghasilkan. Memang semua butuh proses, nggak instan, mie instannya butuh proses bikinnya. Aplikator semakin kejam. Mereka aplikator nggak peduli mau sekalian mau makan atau tidak. Mereka tidak tahu ekonomi keluarga kalian. Ojol hari ini makan atau enggak, mereka nggak mau tahu. Cobalah berkreasi dan berkarya temanku. Insya Allah ojol-ojol pasti ada jalan. Bukan ojol-ojol, bukan jalan jadi ojol. Salam satu aspal. Sistem aplikasi online adalah sistem pembodohan. Kapan? Jadi begitu. Ada juga yang berpendapat sekarang saatnya stop jadi ojol, memikirkan pekerjaan yang lain, apakah itu mau konten, mau afiliator, mau nyanyi-nyanyi, mau joget-joget dan sebagainya. Ya, sekarang ada di dua pilihan. Jangan terlena jadi ojol, jangan setiap hari menghabiskan waktu jadi ojol. Ya, sekarang mulai ancang-ancang, kita nggak tahu 2 tahun atau 3 tahun ke depan ojol itu seperti apa. Seperti yang gue bilang, sistem ojol itu cuma 2, lu suka, lu jalanin, lu nggak suka, ayo lu tinggalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Adios amigos and ciao.